Pernah ngerasain gini nggak? Merasa stagnan, merasa kurang berkembang dalam kehidupan keseharian, dalam dunia kantoran. Nah, ini ada satu falsafah dari dunia bela diri, falsafah Jepang yang bisa ditiru. Namanya adalah Shuhari. Falsafah ini menceritakan tentang tahapan pembelajaran. Jadi tahapan pertama itu disebut Shu, yaitu mengikuti aturan. Tahapan kedua itu disebut Ha, yaitu memecah aturan. Dan tahap terakhir itu disebut Ri, atau melepaskan diri dari aturan. Nah, contohnya saat seseorang belajar bela diri, Shu itu saat dia belajar mengikuti persis apa yang dicontohkan oleh gurunya. Ikut jurusnya, cara mukul, cara nendang, dan sebagainya. Lalu tahap kedua, dia masuk ke memecah aturan. Dia ngelihat sebenarnya apa sih komponen-komponen yang ada di dalam kita mukul itu kayak gimana kita mengatur weight distribution, gimana kita mengatur langkahnya. Oh, ternyata ini poin-poinnya yang harus dikuasai dulu dalam satu keseluruhan jurus misalnya. Nah, tahap terakhir itu adalah saat dimana dia sudah bisa berkreasi. Dia udah mengetahui pakemnya, lalu dia bisa berkreasi dengan knowledge yang udah dia miliki. Gimana caranya memanfaatkannya dalam kehidupan perkantoran? Biasanya orang terjebak pada beberapa kesalahan. Yang pertama adalah dia terlalu fokus di Shu. Dia belajar sesuatu, dia mengikuti SOP, tapi dia stuck di situ karena dia tidak pernah masuk ke dalam H. Dia tidak pernah betul-betul berusaha memahami ini SOP sebenarnya flow-nya apa sih? Apa yang dimau? Sebenarnya apa goal akhirnya? Jadi dia hanya meniru aja tanpa mengerti kerangka kerjanya kayak gimana sih, sehingga dia tidak paham esensinya. Yang kedua adalah orang terjebak kepada terlalu cepat melepaskan diri tanpa tahu aturannya. Jadi alih-alih dia betul-betul kreatif, dia malah kelihatannya kayak ngawur dan nabrak-nabrak karena dia tidak betul-betul memahami kerangka kerja yang biasa digunakan orang-orang seperti apa sih. Nah, saat dia langsung keburu-buru untuk melepaskan diri untuk berkreasi tanpa punya fundament yang bagus, ini dia jatuh kepada kesalahan berikutnya. Nah, makanya kita harus mulai dari Shu, lalu Ha, lalu Ri. Nah, kuncinya ini ada pada tahap H, menyengaja untuk nge-breakdown. Kita menyengaja untuk membreakdown seperti apa sih step dari awal sampai akhir. Kita tulis, kita analisa secara jelas. Lalu kita memvalidasi, kita lihat hasilnya kayak apa. Kita minta feedback dari orang. Kita tanya orang yang lebih punya pengalaman daripada kita, sehingga feedback itu nanti bisa memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana mengerjakan sesuatu. Nah, saat kita sudah betul-betul menguasai fase H ini, baru dia menjadi jembatan antara Shu dan Ri, membuat kita bisa berkembang dari sekedar meniru, tapi memahami esensi di baliknya dan bisa menerapkannya dalam keseharian.